menggunakan bahan lokal. Gitu. Jadi meskipun kami memperkenalkan sambal Nusantara, tetapi tetap bahannya bahan lokal dan ini sangat digemari di pasar nasional. Tips bagi teman-teman yang mau mengembangkan usaha atau belum punya usaha atau pengen punya usaha, mau belajar sama Mama Henry gitu, bisa nggak kira-kira? Jadi lihat dulu passionnya di mana. Biar nggak bikin usaha itu ikut-ikutan. Gitu ya. Passion kita di mana dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha itu jangan berpikir tentang modal. Saya malas, saya nggak punya modal. Sambal Mamuni ini saya dirikan berawal dari modal 300.000 dan itu pun masih nunggu gajian. Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo Sobat Pluters, kembali lagi dengan kami dari pendamping Plut di BBC Bincang Bisnis Kreatif. Nah, hari ini saya sebagai host Desa Putu Pratiwi berkesempatan untuk wawancara langsung dengan salah satu UMKM yang sudah level up di Kabupaten Buleleng. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya perkenalkan Mbak Nilo Mahendri Dinastuti sebagai owner dari Sambal Mamuni. Gimana kabarnya Mbak? Luar biasa. Luar biasa. Aduh, makin fresh dan makin cantik nih owner dari Sambal Mamuni. Oke, sebelumnya nih Mbak, boleh nggak diceritain sedikit gimana ceritanya Mbak tuh bisa punya ide untuk memproduksi Sambal Mamuni? Awalnya sih hanya iseng ya, hanya iseng dan kebetulan juga bahan baku kan melimpah di pasar. Bahan bakunya ini melimpah di pasar seperti cabai, bawang kan tidak sulit juga ditemui di sekitar kita. Dan makin kesini akhirnya saya kan dulu tuh sebagai pegawai bank. Iya, jadi terlalu sibuk untuk masak gitu. Jadi kami selalu stok sambal dan kayaknya gampang nih, kenapa kita nggak jual? Akhirnya jual, kemudian booming waktu itu awalnya saya jual sambal Trimodan ya, booming banget. Akhirnya ke baby cumi dan lain sebagainya sampai 9 jenis sambal botolan. 9 jenis. Kalau di kedai ada 25, kalau yang dikemas gini 9. Iya. Dan kami pemasarannya juga mulai online dan booming. Akhirnya kami ada outlet dan sambal Mamuni ini akhirnya sudah ke petani sekarang, bukan ke pasar lagi kayak pas pertama buka kan. Kami kan ke pasar, bahan melimpah di pasar gitu. Makin kesini sambal Mamuni itu berpikiran begini, kenapa kita nggak manfaatkan hasil lokal dari petani lokal gitu. Jadi sekarang kami itu udah memiliki kerjasama dengan beberapa petani perempuan yang ada di Buleleng khususnya, dan sudah kerjasama juga dengan Universitas Udayana untuk mengedukasi para ibu rumah tangga. Jadi konsepnya sekarang itu bukan lagi sebagai penjual sambal yang berorientasi pada keuntungan, tetapi kami itu pemberdayaan perempuan. Ya. Tadi kita sempat disampaikan bahwasannya Sambal Mamuni itu tidak hanya memperhitungkan profit dari penjualan, tetapi juga pemberdayaan perempuan dan juga untuk petani lokal yang ada di Kabupaten Buleleng. Keren banget ya, Semeton. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi UMKM yang lain untuk mengembangkan usaha UMKM mereka di Kabupaten Buleleng seperti itu. Selain itu Mbak, kan aku tadi lihat tuh sempet ada sambal, terus juga ada beberapa makanan di kedainya sendiri. Yeah. Kira-kira dari kedai itu yang paling best seller apa aja Mbak? Kalau dari sambal yang paling best seller itu ada sambal baby cumi. Kami ada sambal baby cumi. Itu paling best seller banget. Meskipun kami mengenalkan sambal, konsepnya sambal Mamuni itu ada sambal Nusantara dan sambal daerah. Jadi ada 6 sambal Nusantara, ada 3 sambal daerah Bali. Jadi mungkin udah pada kenal, ada sambal cepuh, ada bumbu genep atau bumbu rajang, sama sambal embel. Kami menggunakan bahan lokal. Gitu. Jadi meskipun kami memperkenalkan sambal Nusantara, tetapi tetap bahannya bahan lokal. Dan ini sangat digemari di pasar nasional.
udah sampai keluar Bali ya. Iya, bahkan jadi kalau pemasarannya. best seller semua, jadi tergantung selera. Oke. Iya. Iya. Selain ini Mbak, kan sempat juga nih selain ke tingkat nasional, ada nggak kira-kira mungkin dari konsumen yang mungkin kangen gitu terus akhirnya diekspor atau dibawa keluar nih sama teman-teman Banyak, customer gitu? banyak. Jadi kami menyasar juga orang-orang yang tinggal di luar Bali. Mereka kan bisa mengisi kerinduannya kan kampung halaman dengan masakannya kan. Biasanya kan di luar negeri itu nggak ada. Jadi eh, pekerja yang bekerja di kapal pesiar di luar negeri itu biasanya beli ke Sambal Mamune dulu, karena ini tingkat ketahanannya itu bisa 3 bulan di suhu ruang tanpa bahan pengawet. Tapi kalau di luar negeri itu cuacanya dingin kan, beda dengan di sini suhu ruangnya itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Keren banget ya. Keren banget loh ini sambal Mamuni itu udah sampai bisa dipasarkan atau diekspor ke luar negeri dan juga bisa teman-teman mungkin ada yang mau mesen gitu Mbak, misalnya sambal Mamuni bisa lewat media sosial atau langsung ke kedai atau seperti apa? Bisa datang ke kedai Sambal Mamune di Jalan Ngurah Rai, tepatnya di depan Rumah Sakit Tentara di sebelah Klinik Permata Bunda, atau bisa melalui Instagram kami di Sambal Mamune Bali. Jadi yang mau join reseller juga kami udah ada katalog, yang ibu-ibu mungkin ya nggak ada sosial media bisa lewat katalog, jadi bisa di scan di sini juga. Kemudian yang mau jadi agen distributor, ayo kita sukses bersama-sama dengan kalian. Wih, keren banget sampai ada katalognya loh teman-teman Ya. Sobat Blooters. Kalau misalnya ini nih Mbok, kita kan taunya Mbok Mahendris udah ya bisa dikatakan UMKM yang level up. Boleh nggak dikasih tips-tips bagi teman-teman yang mau mengembangkan usaha atau belum punya usaha atau pengen punya usaha mau belajar sama Mbak Henry gitu, bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Bisa banget, Ya. bisa banget loh sobat. Bagi ibu-ibu atau sahabat Blooters yang masih muda, yang udah menikah mau buka usaha, jadi lihat dulu passionnya di mana. Oke. Biar nggak bikin usaha itu ikut-ikutan, gitu ya. Passion kita di mana dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bahan bakunya itu gampang nggak didapetin. Kita bisa memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang nggak sulit banget. Jadi kan potensi bulelek ini kan sangat banyak ya, jadi kita bisa angkat itu. Jadi bagaimana usaha kita itu bisa lebih bermanfaat untuk daerah kita, terutama pemberdayaan perempuan seperti itu. Seperti Sambal Mamo itu kami sudah ke pemberdayaan perempuan juga. Terus hasil limbahnya juga tidak mengganggu, itu juga perlu nanti diperhatikan. Jadi alam juga akan merespon apa maksud baiknya kita. Jadi Sambal Mamune itu sekarang berkembang ke pemberdayaan dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mbak, mungkin kedepannya seperti apa nanti Sambal Mamune gitu. Iya. Jangka pendek atau jangka panjang boleh diceritakan sedikit. Iya. Kedepannya Sambal Mamune itu selain kami 100% kami kan karyawannya perempuan. Betul. Kemudian petani-petani yang kami ajak kerjasama itu juga perempuan. Dan kami juga melakukan kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin dulu mereka nggak ada penghasilan, hanya ibu rumah tangga biasa. Mereka sekarang bisa menanam bahan baku kayak cabai, terus kayak kunyit, jahe gitu di halaman rumah mereka tanpa memakai lahan yang banyak. Kayak gitu. Jadi kami mau pengembangan ke sana, dan kemudian sekarang kami sedang kerjasama dengan SMIK untuk mengolah limbah yang dihasilkan oleh Sambal Mamune. Limbah seperti limbahnya kan tidak berbahaya memang ya, seperti kulit bawang kayak gitu. Kulit bawang ini kami akan gunakan sebagai lukisan yang bernilai tinggi nantinya kalau dijual. Value gitu ya. Punya value. Sampah-sampah ini jadinya punya value. Iya, bisa dijual kembali. Iya. Oke, keren banget ya Sobat Blooters, dari hanya ide sambal terus buka kedai, terus ada pemberdayaannya juga untuk petani lokal dan perempuan, terus sekarang ada ide-ide untuk pengolahan limbah.
Mungkin kedepannya, Iya. kami butuh support karena kami ingin kepedulian kami terhadap lingkungan, gitu. Support untuk melindungi hutan. Jadi mungkin nanti bahan-bahan yang digunakan oleh sambal mamoni ini seperti jahe, kencur dan lain sebagainya itu bisa kami tanam di bawah 3 pohon yang ada di hutan. Jadi Tumpang sari ya Mbak iya, ya. kami bisa mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar hutan agar bisa melindungi hutan dan mereka dapat keuntungan dari situ. Punya penghasilan tambahan. Punya penghasilan tambahan lagi. Jadi petani ataupun ibu rumah tangga ini tidak kebingungan lagi untuk mencari pasar, kan? Bisa langsung dipasarkan, langsung bisa mamoni akan kami ambil. Jadi semakin besar sambal mamoni, semakin sejahtera petaninya. Asik. Semakin besar mamoni, semakin sejahtera petani lokal dan juga perempuan-perempuan terus Perempuan-perempuan, ya. kesetaraan gender ya. Betul, kesetaraan gender. Keren banget nih Semeton, Sobat Hooters. Bagi teman-teman mungkin, oh ya mau tanya dong kalau misalnya ini ada berapa karyawan sekarang di kedai? 14. 14. Ada nggak kemungkinan menambah karyawan nih? Nah, Pasti, ya. pasti. Karena kami sekarang sedang membangun rumah produksi. Kami kan di kedai sini ada lantai 2, sementara di atas itu masih dipakai untuk rumah produksi. Dan rencananya pertengahan ini kami udah membangun rumah produksi di Jalan Paul Seribu. Nanti di atas kami akan kembangkan untuk tempat makan. Dan untuk pengembangan karyawan masih tetap. Berarti nanti ke depan akan ada rumah produksi seperti itu, Iya. terus akan semakin besar, jadi perlu karyawan nih teman-teman. Nanti siapa tahu ada teman-teman yang rencana gitu, pengen dong aku lamar di Mamoni, bisa langsung ya, ke Bisa kedai langsung. ya, teman-teman. Di sini kami tidak ada batas umur untuk karyawan perempuan, nggak ada. Karena di sini juga ada yang 65 tahun, selama masih bisa fisiknya bekerja, ya kami rangkul di sini. Ada 60 tahun, 65, ada juga yang udah punya anak, udah ya umur 40 ada. Jadi di sini nggak ada batas usia. Yang penting masih bisa bekerja, Masih ya, Mbak, produktif, ya. Oke, masih produktif gitu kira-kira teman-teman. Oh iya Mbak, kira-kira dari selama Mbak menjalankan usaha, kira-kira tantangan terbesar dalam usaha sambal mamoni itu bisa nggak ceritain sedikit aja? Tantangan ya. Iya. Tantangannya kan dari tantangan itu akhirnya ada solusi. Saya nggak pernah berfokus pada masalah sih ya. Nggak pernah berfokus pada masalah, kita fokusnya sama solusi. Seperti kan mungkin pedagang yang lain selalu berpikir ketika harga bahan baku naik. Ya, terus kemudian masalah yang kedua dengan petani, ketika dulu petani kurangnya edukasi dari petani. Maksudnya seperti ini, dia pada saat menanam dan pada saat panen itu harganya beda. Petani itu pada saat sekarang cabai misalkan mahal, wah semua tanam cabai gitu kan. Pada saat panen, wah semua panen cabai. Pada saat panen melimpah, harganya turun. Nah itu permasalahannya. Makanya dengan permasalahan itu sekarang kami menggandeng UNUL, Universitas Budaya dan Fakultas Pertanian, untuk memberikan edukasi ke petani ini. Kayak gitu. Kemudian permasalahannya yang kedua kayak bahan baku yang turun. Kami siasati dengan pada saat membuat bahan baku HPP. Iya. HPP dari sampel ini kami memakai bahan yang tertinggi. Menggunakan harga tertinggi. Okay. Kami memakai harga yang tertinggi untuk menentukan HPP. Jadi kan petani itu nggak dirugikan. Kembali lagi ke petani, karena dulu kan petaninya jualnya ke peternak dengan harga murah-murah. Iya. Ya. Sekarang dengan adanya sambal mamoni, mereka bisa menjual langsung ke mamoni, pasarnya sudah jelas, jadi bisa dijual dengan harga asli. Keren banget ya Sobat Hooters sambal mamoni ini. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kita perlu mentor atau mungkin minta bantuan ke Mbak untuk mengisi narasumber untuk UMKM yang lain, kira-kira apa yang ingin disampaikan Mbak kepada sobat UMKM di Kabupaten Buleleng kayak misalnya memberikan quote lah gitu untuk usaha mereka biar mereka tetap semangat.
Iya, ibu-ibu memulai usaha itu jangan berpikir tentang modal. Saya malas, saya nggak punya modal. Sambal Mamuni ini saya dirikan berawal dari modal 300.000 dan itu pun masih nunggu gajian. Jadi uang 300.000 itu saya putar dan minta tolong banget nih ya kalau mau berusaha itu jangan disatuin tuh uang bisnis sama uang pengeluaran. Nah, ada pertanyaan. Kalau memang saya setiap harinya makannya dari situ bagaimana gitu Iya, kan betul, pasti gitu. benar. Pasti saya ambil dari penghasilan itu. Setidaknya disisihkan sedikit untuk pengembangan usaha. Sedikit untuk gaji kita. Kita hanya makan untuk gaji kita aja. Jadi jangan berpatokan pada modal karena modal modal dalam bentuk dana itu bukan prioritas utama. Yang penting niat dulu usaha, fokuskan pada apa yang mau kita buat, itu pasti jalan. Berarti kuncinya ada di pengelolaan keuangan Pengelolaan ya. Keren keuangan banget. juga. Mungkin karena mboknya dulu bankir ya, jadi orang kantoran, jadi mungkin pengelolaan keuangannya keren banget nih Sambal Mamun ini gitu. Iya, bahkan yang lain kan nggak nyangka tuh karena mereka lihat tuh sekarang. Iya, betul. Nggak lihat untuk pertamanya itu. Kita kan sekarang udah ada sosial media ya, manfaatkan sosial media dengan baik. Jangan posting-posting hal-hal yang negatif di sosial media itu. Kita harusnya buat konten-konten yang menginspirasi banyak orang. Jadi followersnya dari sana bisa meningkat kan. Jadi apa yang kita buat nantinya branding ya, kita nge-branding diri. Apa yang kita buat nantinya orang-orang pasti akan tertarik mencobanya kayak gitu. Akhirnya nanti harga udah nggak jadi masalah kalau barang itu enak dan bernilai tinggi, ada storytellingnya gitu kan, orang nggak akan lihat harganya lagi gitu, pasti akan dibeli. Jadi kalau misalnya sudah jatuh cinta sama suatu produk Iya. atau sama suatu brand, kita pasti nggak akan memikirkan harganya gitu Nggak Pak ya. memikirkan harganya. Pasti akan terus beli dan beli kayak gitu. Wih, keren banget sobat kita hari ini, kita udah diberikan kesempatan emas banget bisa berkunjung ke kedai Mamuni sekaligus juga wawancara langsung dengan owner dari Sambal Mamuni. Teman-teman mungkin yang pulang kerja atau misalnya pengen banget nih makan seblak, tinggal datang aja langsung ke kedai Mamuni di Jalan Ngurah Rai depan Rumah Sakit Tentara di Kabupaten Buleleng. Sekian dari kami selaku selaku dari pendamping konsultan Plus dan juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Henry atas waktu yang telah diberikan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.